Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, siswa-siswiku siswa Man Kota Tegal. Yang saya hormati para pendengar yang dicintai Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, sehingga pada hari ini, pada bulan ini, kita bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan penuh hikmah, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, dan bulan penuh ampunan. Hadirin yang saya hormati. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita sebagai orang Islam yang mau bersolawat kepadanya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan kuliah pesantren kilat bulan Ramadan, sekelumit tentang sejarah masuknya hidayah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Anak-anakku yang saya banggakan, Umar bin Khattab adalah dari suku Quraisy, badannya tegak, perawakannya tinggi besar, sikapnya yang keras, dan tidak pernah mau mengalah. Pada suatu hari, Umar bin Khattab pergi ke Darul Arqam dengan wajah yang sangat beringas, dengan muka yang merah, bahkan dengan pedang terhunus. Perlu kalian ketahui bahwa Umar bin Khattab sebelum mendapatkan hidayah dari Allah, dia berdiri di belakang orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Umar bin Khattab hidup dalam kegelapan, di mana bertarung dengan musuhnya, berjudi, minum minuman khamr adalah sesuatu yang ia lakukan setiap hari. Pada suatu hari, ia mendengar adiknya memeluk agama Islam atas informasi dari Nu'aim bin Abdullah. Dia pergi ke rumah Nu'aim bin Abdullah. Kebetulan di sana ada Fatimah, suaminya, dan satu sahabat. Dia masuk, mengetok pintu rumah Fatimah. Dok. Tentu saja dia tidak mengucapkan Assalamualaikum, karena Umar bukan orang Islam. Siapa itu? Kata yang di dalam. Kemudian Umar menjawab, Umar. Sontak sahabat yang bersama dengan Fatimah lari, takut terbirit-birit. Kemudian Umar masuk dan bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, benarkah kata orang bahwa kamu telah masuk Islam? Katakan dengan jujur. Fatimah diam saja. Sekali lagi, apa benar kamu telah masuk Islam? Fatimah menjawab, iya. Sontak tangannya refleks menempeleng, memukul muka Fatimah sampai keluar darahnya. Suaminya mau menolong, mau membantu, mau melerai. Diangkat lehernya, kemudian dibanting ke tanah, kemudian diduduki. Kemudian Umar bertanya lagi, apa benar kamu telah masuk Islam? Iya, betul. Apa yang kau bawa? Saya membawa mushaf Al-Quran,
Pada waktu itu Al-Quran belum menjadi sebuah kitab seperti ini, tetapi masih berupa lembaran-lembaran. Fatimah menyembunyikan di belakang bajunya, kemudian dilihat oleh Umar. Kemudian Umar meminta, "Wahai Fatimah, apa itu?" Kemudian Fatimah menolaknya. "Jangan kau sentuh mushaf ini. Kamu belum wudu, kamu belum mandi. Mandi dulu baru kamu boleh memegang mushaf ini." Kemudian Umar bin Khattab mandi dan membaca mushaf yang diberikan oleh Fatimah. Kebetulan adalah yang dibaca adalah surat At-Toha ayat 1 sampai 14 yang berbunyi, "Toha ma anzalna alaikal Qur'an litasqa." Toha, tidaklah aku turunkan kepadamu Al-Quran litasqa, untuk membuat kamu susah. Illa tadhkiratan lima yakhsha, kecuali sebagai pengingat bagi orang yang merasa ketakutan. Kemudian dilanjutkan pada surat yang keempat, pada ayat yang ke-14, "Innani annallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata lidzikri." Sesungguhnya saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya, maka sembahlah aku. Fa'buduni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata, dan kerjakanlah sholat. Lidzikri, untuk mengingatku. Sontan Umar bin Khattab, orang yang kekar, tinggi besar, badannya gemetar, tangannya gemetar, kemudian lemas di hadapan Fatimah. "Wahai Fatimah, saya tidak pernah melihat teks seperti ini. Saya tidak pernah membaca tulisan Arab seperti ini. Ini bukan buatan manusia. Siapa yang membuatnya?" Kemudian Fatimah menjawab, "Itu adalah Al-Quran. Al-Quran firman Allah. Wahai Fatimah, antarkan saya kepada Nabi Muhammad, orang yang telah mengislamkan engkau." Kemudian Fatimah menjawab, "Kalau kamu ingin membunuh beliau, maka bunuhlah aku. Kalau kamu ingin mencelakai beliau, celakailah aku." "Tidak, wahai Fatimah, saya ingin memeluk agama Islam." Kemudian Umar bin Khattab diajak ke Darul Arqam, di mana Nabi Muhammad dan para sahabatnya berkumpul. Kemudian tok, singkat cerita, tok. Siapa itu? Kebetulan Nabi Muhammad dan para sahabatnya sedang berkumpul di Darul Arqam. Salah satunya adalah Hamzah. Dia juga seorang juara, seorang jawara. Siapa itu? Salah satu sahabat. Ketika mendengar kata Umar, sahabat langsung panik dan mendekati Rasulullah. Kemudian Rasulullah menenangkan kepada para sahabat, "Tenanglah, mungkin dalam pertemuan ini ada hikmahnya." Itu kata Rasulullah. Kemudian Hamzah menjawab, "Buka pintunya. Kalau dia ingin membunuh Rasulullah, maka hadapilah aku dulu." Kemudian dibukalah pintunya. Dan apa yang terjadi? Umar bin Khattab langsung memeluk Rasulullah. Dia minta maaf selama ini telah memusuhi. Bahkan dia kemudian berucap kepengen masuk Islam. Kemudian Rasulullah menuntunnya dengan terbata-bata. Umar menirukannya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Akhirnya para sahabat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para sahabat gembira, para sahabat lega dengan orang yang selama ini menjadi ganjalan dakwah Rasulullah telah memeluk agama Islam.
Islam menjadi kuat, Islam akan cerah di kemudian hari. Sampai suatu ketika Umar menyuruh Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Itulah hidayah yang diberikan Allah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hidayah itu datangnya dari Allah, bukan karena iming-iming harta, bukan karena iming-iming kedudukan, bukan karena iming-iming pemberian uang dan sebagainya, tetapi murni dari Allah. Itu saja kuliah Ramadan hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.